Bagaimana Pak Budi? Bisa kita mulai? Oke, pada ini kita bisa mulai ya, lebih cepat 15 menit dari jadwal yang ditentukan. Kebetulan nih pengujinya sudah siap. Jadi nanti di sini kamu coba presentasikan bagaimana rencana proposal kamu bisa dijelaskan dengan baik ya, khususnya komponen alat yang akan dibuat. Waktu dan tempat saya persilakan pada Jenny untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa lebih keras ya ini suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Jaini, NIM 310117023118. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Keamanan dan Penanggulangan Bahaya pada Rumah Berbasis Arduino Uno. Latar belakang. Rumah hunian adalah salah satu bangunan yang dirancang untuk menjadi tempat tinggal sementara ataupun tetap, di mana rumah tersebut menjadi tempat berkumpulnya individu-individu yang memiliki ikatan satu sama lain atau bisa disebut dengan keluarga. Di mana rumah juga adalah tempat untuk berlindung, beristirahat, beraktivitas, tidur, dan juga untuk menyimpan berbagai barang berharga untuk manusia pada umumnya. Jadi karena hal itu dapat memunculkan beberapa bahaya, contoh saja seperti barang berharga kita yang sering diincar oleh pencurian, ataupun saat kita melakukan aktivitas memasak, bisa saja suatu saat nanti gas yang kita gunakan itu mengalami kebocoran dan bisa mengakibatkan ledakan yang tentu saja itu dapat membahayakan dan merugikan kita sendiri. Ataupun saat musim hujan tiba, kita memang tahu bulan apa saja biasanya musim hujan itu tiba, tapi kita tidak tahu kapan banjir itu akan datang. Apalagi saat kita tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bisa-bisa nanti kita saat kita bangun itu kita sudah terlambat untuk menyelamatkan harta benda kita, apalagi barang elektronik yang sangat berpengaruh terhadap air yang menyebabkan mereka bisa rusak. Identifikasi masalah. Dari permasalahan ini adalah keamanan rumah biasanya hanya dilakukan secara manual. Contoh saja seperti ronda yang dilakukan untuk melihat apakah ada maling di suatu rumah atau tidak. Ataupun saat kita memasak, kita biasanya akan mengecek apabila kita mencium bau gas, kita biasanya mengecek tabung itu apakah itu bocor atau tidak. Ataupun saat banjir, ya kalau banjir itu siang biasanya kita takut kalau itu banjir, kalau airnya naik sedikit demi sedikit, bisa bolak-balik untuk mengecek air, itu tentu saja dapat menyita waktu kita. Rumusan masalah ini adalah bagaimana membuat sebuah rancangan keamanan di mana alat tersebut tidak hanya dapat mendeteksi adanya pencurian, kebanjiran ataupun kebocoran gas, tapi juga dapat mencegahnya seperti sensor gas, seperti deteksi kebocoran gas, di mana alat tersebut dapat meminimalisir dari kebocoran gas tersebut dan memberikan informasi kepada pengguna, ataupun sensor banjir dan juga sensor pencurian. Ruang lingkup dari permasalahan
yang sudah dibahas di atas, yaitu satu, penelitian ini menggunakan pendekatan Arduino Uno dan SMS Gateway. Alat yang akan dibuat dapat mendeteksi adanya bahaya seperti pencurian, banjir, gas bocor, dan gas bocor. Yang ketiga itu menggunakan Super Arduino EDA sebagai aplikasi untuk program perintah untuk alat sesuai dengan yang kita inginkan. Tujuan dari penelitiannya adalah tujuan untuk membuat sebuah alat yang bertujuan untuk mendeteksi adanya bahaya pada rumah. Seperti pencurian, jika alat mendeteksi gerakan, maka alat akan mengirim pesan notifikasi kepada pengguna, dan alat tambahan seperti MP3 akan memberikan informasi secara langsung. Ataupun jika terjadi kebanjiran, ataupun adanya gas bocor. Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat umum sebagai alat yang berguna sebagai sistem keamanan yang dapat melindungi dan memberikan informasi yang terjadi pada rumah dari beberapa bahaya seperti banjir, pencurian, ataupun kebocoran dari gas LPG. Bagi sisi saya sendiri itu sebagai bentuk penerapan ilmu yang sudah saya pelajari di jenjang S1 STIMIK Banjarbaru, khususnya pada bidang teknologi. Bagi pengembang alat nantinya itu sebagai contoh untuk mengamal alat lebih lanjut agar lebih baik. Kerangka pemikirannya adalah masalahnya itu masih digunakannya secara manual untuk mencegah bahaya pada rumah, maka diperlukannya sebuah alat yang tentu saja dapat membantu kita. Pendekatannya itu sistem sensor keamanan, yaitu sensornya adalah sensor gas, ultrasonik, dan sensor PIR, dan beberapa alat bantu yang lainnya. Pengembangannya adalah compile Arduino Uno dan hardware, dan pengujian algoritma Webbook. Penerapannya itu adalah perumahan. Untuk uji alat nantinya adalah uji prototipe dari sensor dan alat bantu. Hasilnya adalah rancangan keamanan penanggulangan bahaya pada rumah berbasis Arduino Uno. Desain miniatur rumah. Desainnya nanti itu panjangnya sekitar 40 cm dan lebar 40 cm. Untuk tingginya itu kisaran 18 cm. Untuk tampilan dalamnya itu ada beberapa ruangan, yaitu dapur, ruang tamu, kamar, dan halaman. Di ruang dapur ini nantinya akan dipasang sensor gas dan juga alat bantunya berupa kipas untuk membuang dari gas yang tertumpuk. Karena gas tertumpuk itu bisa kalau ada api di sana bisa menyebabkan ledakan. Itu ukurannya sekitar 25 cm dikali 25 cm dikali 18 cm. Yang berikutnya itu kamar. Kamar itu nantinya digunakan untuk meletakkan seperti Arduino Uno, SIM800L, DFP player mini, dan juga speaker untuk pemberitahuan secara langsung. Itu ukuran kamar tidur itu, ukuran ruangannya sekitar 25 cm dikali 10 cm. Untuk ruang utama itu nanti akan diletakkan sensor PIR yang bertujuan untuk mendeteksi adanya pergerakan. Untuk ukurannya itu sekitar 25 cm dikali 18 cm. Dan terakhir itu adalah halaman. Halaman ini nanti akan diletakkan sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian air. Untuk sensor ultrasonik yang saya gunakan nanti adalah berjenis JSN SR04T. Itu sensor ultrasoniknya waterproof. Untuk ukuran halamannya ini sekitar 35 cm dikali 10 cm. Dan untuk pagar ini nantinya itu akan dibuat dari bahan plastik yang anti air. Karena di sini nanti akan dimasukkan air sebagai alat uji sensor ultrasonik. Ilustrasi rangkaian. Itu
nantinya apabila adaptor mengisi daya ke Arduino, maka sensor seperti JSN SR04, HCSR 501, dan MQ2, dan beberapa alat bantu akan aktif. Contoh saja apabila JSN SR04 mendeteksi adanya banjir, itu sensornya itu nanti akan mendeteksi ketinggian air tersebut. Apabila 5 cm, maka akan mengirim pesan berapa bahaya tersebut, misalnya bahaya awas 1 untuk 5 cm, awas 2 untuk 10 cm, dan awas 3 untuk 15 cm. Untuk HCSR 501 itu adalah sensor peer. Apabila sensor tersebut mendeteksi adanya pergerakan, maka SIM800L akan mengirim pesan ke pengguna, dan modul MP3 akan aktif sebagai pemberitahuan informasi secara langsung. Dan yang terakhir itu sensor MQ2. Sensor ini akan mendeteksi adanya gas. Jadi apabila sensor ini mendeteksi gas, maka SIM800L akan mengirim pesan ke pengguna. Lalu modul MP3 akan aktif sebagai pemberian informasi secara langsung, dan kipas nanti juga akan aktif sebagai pembuangan dari gas agar tidak tertumpuk. Dan gunanya baterai ini adalah untuk mengisi kipas. Biasanya kipas ini kan nanti kipas yang digunakan itu untuk kipas PC sekitar 12 volt. Jadi menggunakan baterai. Baterainya kira-kira sekitar 12 volt. Jadi sebelum baterai ini aturannya relay baru ke kipas. Flowchart sensor gas yaitu pertama menghidupkan inisialisasi sensor mendeteksi adanya gas, lalu gas terdeteksi. Jika gas terdeteksi, maka alat akan mengirim pesan ke pengguna, kipas ventilasi menyala, dan MP3 akan aktif. Tapi jika tidak, kipas ventilasi akan mati. Flowchart sensor peer. Inisialisasi sensor mendeteksi adanya pergerakan terdeteksi. Jika ya, alat akan mengirim pesan ke pengguna, MP3 akan aktif. Lalu flowchart sensor ultrasonik. Inisialisasi sensor mendeteksi jarak kalau jarak terdeteksi. Jaraknya itu ada 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Jika jarak yang terdeteksi itu sekitar 5 cm, maka alat akan mengirim pesan awas 1 dan MP3 akan aktif memberitahuan informasi bahwa banjir yang terdeteksi itu adalah awas 1. Lalu jarak 10 cm, alat akan mengirim pesan awas 2. Lalu MP3 akan aktif pemberitahuan awas 2. Lalu jarak 15 cm, alat mengirim pesan awas 3, dan MP3 juga akan memberitahuan tentang bahaya banjir awas 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi gitu ya. Yang MJ ini ya. Selanjutnya saya persilakan pada Pak Budi atau Pak Rusdan yang untuk memberikan masukan ataupun pertanyaan terkait proposal MJ ini. Dan tempat saya persilakan. Pak Rusdan mau duluan? Ya Pak Budi, silakan Pak Budi. Baik. Jenny, apa kabar Jenny? Sini? Jenny? Iya Pak. Baik. Apa namanya? Sekali lagi saya tidak ingin menghakimi di awal karena ini kan masih proposal. Hanya saja memang apa yang disampaikan di latar belakang, baik itu latar belakangnya dan permasalahan yang teridentifikasi itu memang masih terlalu banyak dan masih simpang siur. Jadi kalau saya tulis di lembar revisi itu tidak fokus kemana yang permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi terlalu banyak gitu. Memang kalau misalkan semuanya bisa diselesaikan itu bagus. Tapi pertanyaannya mungkin dosen-dosen penguji biasanya mempertanyakan ini mau berapa lama dikerjakannya? Apa mau 2 tahun gitu baru selesai karena terlalu banyak yang mau diselesaikan. Jadi akan lebih baik kalau misalkan ini fokus kepada satu permasalahan. Misalkan yang real sekarang terjadi itu kan dan mungkin jadi
trending topik gitu kan di apa namanya media-media sosial. Misalkan banjir Kalsel. Iya, Nah, kita tidak banyak menyangka bahwa ternyata pada saat air pasang itu bisa naik dalam jangka waktu 1 malam gitu bisa naik. Nah, bagusnya ini tidak harus ke proses pengamanan rumah. Karena kalau diuraikan satu nih, misalkan di pengamanan rumah ya, itu tampaknya tidak juga fokus dia ini kepada bagaimana mengamankan rumah. Itu rumah siapa yang mau diamankan, apakah rumah tadi oke dalam rumah tinggal gitu ya, karena tadi bercerita tentang keluarga gitu. Iya. Tapi proses pengamanannya pun tampaknya tidak cukup bagus, itu hanya yang dilakukan hanya proses mendeteksi, tidak mengamankan. Kalau misalkan memutar MP3, saya tidak tahu yang diputar itu MP3 itu lagu kah, apa namanya, alarm kah atau apa gitu. Karena yang selama ini ada itu kan mungkin bimbingannya Pak Ruslan, bimbingannya Pak Fahdi, bimbingannya Pak Boy itu kan ada yang juga merancang bangun model keamanan rumah itu kan sudah lengkap. Tapi modelnya alarm langsung gitu dan juga berupa pesan Telegram kalau tidak salah. Nah, permasalahan di yang terdahulu nih, saya masih fokus ke satu ya, ke bagian keamanan tadi. Permasalahan yang terjadi ini di penelitian-penelitian yang Pak Boy dan Pak Hadi bimbing itu adalah pesan yang dikirimkan oleh alat ini masih terlalu nge-spam ya, kalau bahasa anak muda sekarang nge-spam, artinya itu ini tidak terjadi apa-apa pun dia juga ngirim pesan gitu. Nah, itu permasalahan sebenarnya yang bisa diselesaikan di penelitian ini kalau mau fokus ke bagian keamanan. Bagian keamanan sub fokusnya lagi ke proses mengatasi spamming yang terjadi di Telegram tadi atau di SMS tadi. Itu yang terjadi selama ini ya di di penelitian yang terdahulu yang ada di tempat kita gitu. Nah, itu satu fokus dan sub fokus yang bisa diteliti ulang. Kemudian kalau misalkan yang kaitannya tadi dengan sensor gas itu tadi juga tidak jelas di gas apa yang dideteksi, karena di udara kita ini kan banyak gas itu, dari oksigen, ada CO2, ada apa namanya gas karbon misalkan, dan gas yang lainnya. Itu yang mau dideteksi gas apa. Dan sekali lagi setting sensor gas itu tidak cukup gas dideteksi, tidak bisa, karena sensor itu perlu kalibrasi. Yang mau dideteksi itu gas apa? Apakah gas LPG, apakah gas CO2, apakah gas yang lain gitu kan. Nah, itu apa namanya Jamie. Tidak bisa serta-merta langsung dipakai gitu sensor gas. Nanti Jamie akan kesulitan di proses kalibrasinya, dan itu tidak diceritakan sama sekali gitu kan. Itu di sisi tadi untuk sensor gas. Kemudian lagi di sensor apa namanya ultrasonik ya, tadi sensor ultrasonik yang waterproof. Nah, itu saya kira lebih bagus ke sana karena memang selama ini kan yang ada di Jakarta misalkan atau di Bogor gitu kan, di apa namanya di Waduk Katulampa misalkan, itu kan mereka juga punya sensor, sebenarnya sensor ketinggian air. Nah, itu akan lebih baik misalkan yang posisi terparah sekarang di Martapura misalkan gitu ya, kita anggap yang dekat saja ya, dari Banjarbaru itu kan Martapura. Itu misalkan di Tunggul Irang gitu. Itu kan orang-orang di sekitar itu tidak menyangka bahwa ketinggian air yang di tahun kemarin hanya misalkan mencapai 2 meter, misalkan tahun ini bisa jadi 3,5 meter itu airnya. Nah, itu ya yang saya kira mungkin fokusnya ini dialihkan kepada rancang bangun alat peringatan dini banjir bandang yang khusus dipasang misalkan di Kabupaten Martapura, entah nanti dipasang di bendungan yang tersambung ke Riam Kanan, atau misalkan di sekitar kampung Tunggul Irang misalkan, atau di sekitar kampung Dalam Pagar misalkan, di mana gitu ya ditentukan fokusnya. Saya kira salah satu yang karena saya melihat langsung itu kan di daerah Tunggul Irang itu yang cukup parah, karena beberapa rumah itu kan hampir mencapai atap tenggelam gitu. Jadi saya kira itu di situ bagus itu. Di situ juga ada dekat dengan sungai ya, sungai Martapura yang besar itu di situ. Nah, itu bisa jadi dipasang sensornya di sungainya, atau misalkan di sekitar perumahan penduduk yang cukup parah kondisi banjir, terdampak banjirnya. Saya kira bagus dibuat yang fokus ke situ saja. Jadi nanti ini fokus saya bangun alat peringatan dini untuk banjir bandang yang
yang dipasang di Kabupaten Tunggul Irang, Martapura gitu. Jelas sudah fokusnya ke sana. Jadi orang tidak akan bertanya hal-hal yang lain, entah keamanan, entah misalkan gas, entah apa tadi namanya yang lain lagi, ada MP3, ada pesan SMS, itu terlalu banyak. Jadi fokuslah ke situ. Entah, nah nanti yang ingin dibahas bagaimana nanti mengombinasikan sensor ultrasonik yang waterproof tadi. Apakah cukup dipasang satu, apakah dipasang di beberapa titik. Nah itu nanti kalau di ilmu komputer itu namanya wireless sensor network, kalau misalkan itu wireless gitu ya. Nah fokusnya lebih baik saya kira ke sana. Misalkan pun wired sensor network tidak apa-apa, tidak wireless ya. Artinya di beberapa titik itu dihubungkan menggunakan kabel, misalkan kabel LAN gitu ya, atau kabel biasa, kabel yang untuk mentransfer data dari sensor yang dipasang di beberapa titik itu, kemudian nanti dipasang misalkan di kantor kelurahan misalkan gitu ya, atau di balai desa gitu. Jadi kalau setiap kali ada kenaikan air yang apa namanya yang terjadi di setiap tahun, misalkan di akhir tahun Desember, Januari, Februari, itu alat itu dihidupkan. Nah, kemudian pada saat misalkan terjadi musim kemarau, itu alat itu bisa jadi dimatikan dulu karena untuk efisiensi daya gitu kan. Jadi pada saat tidak terjadi hujan tidak perlu diinikan. Atau misalkan mau dikombinasikan lagi nih, ada sensor hujannya. Jadi setiap kali terjadi hujan, alat itu aktif untuk kemudian memantau kondisi air di sungai dan juga di sekitar rumah warga yang pada saat ini itu ya, pada tahun ini itu terdampak banjir cukup parah. Nah, jadi saya kira fokusnya ke situ saja. Jangan fokus ke sensor-sensor yang lain. Cukup ke sensor yang air tadi itu aja. Dan itu lebih real kalau dilihat dari sekarang gitu kan, lebih apa ya? Lagi in istilahnya anak-anak sekarang gitu kan. Lagi in, lagi viral lah, lagi viral gitu temanya. Saya kira itu bagus kalau misalkan mau fokus ke situ saja, tidak perlu yang lain. Itu untuk menyingkat waktu dan proses penelitiannya juga, jadi tidak terlalu lama nanti. Ke situ aja cukup gitu. Iya, Pak. Nanti simulasinya bisa di dalam apa namanya di dalam akuarium kecil gitu kan. Nanti sensornya dipasang di beberapa titik. Kemudian misalkan dibuat akuariumnya ada beberapa apa namanya permukaan. Nah, sehingga nanti di beberapa permukaan itu, kalau misalkan akuarium biasa itu kan permukaannya sama kan, antara sisi sebelah kanan sebelah kiri, atas bawah itu kan sama. Nanti dibuat aja mungkin ada perbedaan ketinggian sehingga ada peringatan. Tadi kan dia ini menyinggung ada siaga 1, misalkan siaga 2, siaga 3 itu atau awas gitu ya. Ada bahaya gitu. Nah, saya kira fokusnya ke situ saja. Itu sudah bagus itu. Kontribusinya sudah nyata itu di lapangan di beberapa musim hujan ke depannya gitu. Saya kira itu Pak Ruslan, Pak Yadi dan Jenny. Oke. Baik. Jadi untuk proposalnya si Muhammad Jaini ya, karena kalau saya lihat ini memang identifikasi masalah ini ada banyak sekali Pak Budi yang apa, ada sensor untuk kebocoran gas ya kan. Jadi kayaknya terlalu banyak gitu ya untuk apa yang mau diselesaikan di sini. Jadi tadi kalau memang si siapa namanya Jaini sepakat tadi apa yang diarahkan Pak Budi tadi, jadi kita fokus untuk ini aja apa tadi deteksi dini ya terhadap banjir gitu ya. Karena memang dampaknya ini luar biasa sekali ya. Apalagi kan kita sekarang ini lagi musim-musim apa namanya curah hujan yang cukup tinggi, kemudian juga mungkin ada dampak lingkungan juga kali ya. Jadi mungkin ada beberapa perubahan, berarti ini lumayan banyak Pak. Banyak ya. tapi kan arahnya sudah jelas gitu. Nggak masalah sih sebenarnya ya kan. Kira-kira aja kalau Jenny paham aja yang ya kan. Justru kita di sini untuk apa ya? Jadi nggak terlalu banyak gitu yang harus kita selesaikan dalam penelitian ini. Jadi tadi kita fokus hanya untuk apa tadi deteksi dini ya Pak Budi ya, untuk banjir. Nah, saya kira untuk referensi saya kira kemarin kalau nggak salah semester kemarin kalau nggak salah itu ada juga dari kalau nggak salah Pak Yadi juga kemarin tuh Pak Yadi lah yang di Kota Baru Pak Yadi. Yang sensor ketinggian air yang untuk apa namanya? Tambak. Bukan, apa irigasi bukan bimbingan saya itu. Oh bukan lah. Bimbingan ulun cuman waktu itu mungkin Pak Yadi yang menguji irigasi. Nah itu bisa juga nanti untuk dijadikan referensi
ada di laporannya, sekira sudah ada di perpustakaan kita. Belum ada di jurnal kan Ruslan nih. Atau nanti kalau misalkan ini nanti saya ini untuk referensi, jadi untuk menambahkan saja di daftar pustakanya. Sekira sebaiknya sih ya di penelitian kita di Banjarbaru itu lebih banyak ngambil referensi kalau memang ada kaitannya dengan penelitian kakak-kakak tingkat sebelumnya, sekira itu akan lebih bermanfaat mungkin ya. Jadi referensinya juga ada sebagian yang diambil di tempat kita seperti itu. Nanti kalau misalnya saya bisa kirimkan, mungkin ada di saya gitu ya, untuk yang kaitannya dengan deteksi ini. Ada beberapa penelitian yang sudah ada gitu di tempat saya. Kebetulan saya bimbingan saya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dilihat pengujiannya, arahnya kemana gitu ya. Jadi nanti bisa dibandingkan dengan nanti apa yang akan kamu lakukan untuk penelitian ini. Nah, ya, kalau memang seperti itu, tapi sudah ini arahnya tadi yang dimasuk ke Budi tadi sudah paham lah. Enggih Pak, paham Pak tentang penelitian gini. Saya kira kalau udah yang seperti sudah kita sepakati nanti arahnya seperti itu, mungkin nanti pas waktu selesai aja penelitiannya kita sesuaikan lagi untuk yang di bagian bab-bab mungkin ada perubahan kalau Pak Budillah di bagian mana, di rumusan masalah ini. Hampir semua buat proposal ulang. Tapi gampang aja. Saya yakin ini sebentar aja ya, karena kan sudah jelas gitu ya. Nanti untuk arah seperti apa tinggal memperbaiki yang ini aja. Oke, saya kira tidak ada yang perlu saya tambahkan lagi untuk di proposalnya aja ini. Silakan Pak Yadi mungkin atau Jenny mungkin ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih masukannya dari Pak Budi, Pak Ruslan. Yang jelas di sini Uji pengennya agar peneliti ini bisa fokus kepada satu riset saja, tapi menghasilkan output yang bagus gitu ya, daripada banyak tujuannya tadi itu nanti outputnya nggak jelas gitu ya. Jadi lebih baik satu. Kalau saran saya tadi deteksinya mungkin harus berbasis web ya, bisa ketahuan langsung gitu loh. Harus terbaca. Jadi kalau itu alat dipasang nanti ketahuan jam berapa dia berubah ketinggian airnya. Nah itu terbaca di aplikasi gitu loh. Nah, tapi kalau sudah terbacanya sampai batas yang tadi, yang membahayakan, yaitu keluar peringatan. Nah, keluar peringatan ini langsung ke pimpinan yang sebagai pengambil keputusan, gitu ya, bisa lewat SMS, gitu ya. Nah, itu yang lebih bagus, gitu lah. Lebih bagus risetnya, karena sesuai dengan kasus sekarang, tadi kan banjir yang terjadi di mana-mana. Gitulah, mungkin ini yang kamu angkat cerita permasalahannya kan di sini, gitu ya, yang kasus sekarang terjadi. Nah ini pas kamu ngambil ini, lalu salah satu dari rencana penelitian kamu, salah satunya tadi memang ada membahas tentang tadi banjir. Sehingga di sini kita sarankan agar lebih fokus tadi mengambil tadi hanya khusus tentang masalah air, ketinggian air ya alatnya. Cuman tadi bedanya dengan yang sebelumnya kan di sini ada bermain daripada aplikasinya gitu loh, membaca ketinggian air itu yang setiap saat gitu loh. Jadi kalau tadi saran Pak Budi nanti alatnya bisa tidak menyala. Mungkin itu salah satu. Kalau dia panas, nutup gitu loh. Berarti stabil misalkan. Atau airnya sudah rendah, dia nggak buka gitu loh. Nah, nanti diranjang bagaimana membuatnya. Yang penting bisa terbaca nanti di sistemnya. Sistemnya itu bisa mengetahui keadaan air, itu yang lebih utama. Dan alatnya jangan hanya satu dibuat, harus lebih.
Karena untuk mengujinya apakah sistem ini bisa bekerja dengan baik ya. Karena kalau tadi alatnya ditempatkan, misalkan ada yang di Banjarmasin, ada yang di Banjarbaru, ada yang di Martapura gitu loh. Nah itu beda gitu loh kualitas ketinggian airnya. Nah sehingga di sistem bisa membaca masing-masing gitu loh. Kawan tingginya berapa? Oh daerah sini ternyata daerah Martapura ternyata airnya sekarang udah mulai ketinggiannya kurang. Banjarmasin ternyata masih tinggi gitu loh. Itu bisa diketahui. Nah kira-kira apa yang ditawarkan tadi Titi siap nggak merubah kas masukan tadi ya? Ini Pak, bisa Pak. Cuma kalau yang masalah pengiriman pesan via web tadi, ulun sebenarnya kurang paham Pak di bagian web. Harus belajar. Karena nggak namanya tadi alat dipasang tapi tidak terbaca di sistem webnya gitu loh secara langsung. Alat ini menurut saya nggak akan ada berguna gitu loh. Kurang maksimalnya. Nah usaha nanti cari yang teman-teman diskusi, minta bantuan, belajar bagaimana melingkan alat tadi bisa terbaca di web gitu loh. Saya yakin bisa. Itu memang kamu belum menguasai sekarang. Nah dengan riset yang di sini kamu nanti akhirnya dapat sebuah ilmu yang belum kamu temukan gitu loh dengan melakukan riset ini. Sehingga kamu akan lebih ini ya, lebih banyak ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan. Insya Allah Pak, saya coba nanti semaksimal mungkin. Ya. Oke, kayaknya peneliti setuju. Jadi judulnya bisa dirubah. Jadi kalau saya menilai mungkin proposalnya buat ulang, ya buat ulang karena hampir semuanya sudah beda kasusnya gitu lah. Nah, insya Allah nggak masalah gitu lah. Di prodi nggak akan masalah selama penguji menyetujui gitu lah. Iya Pak. Judulnya diajukan. Ada lagi Pak Budi kira-kira yang perlu diberi masukan? Baik nih. Tadi mungkin saya Jaini akan menyarankan tadi bahwa satu yang kaitannya dengan web tadi itu harus dikerjakan oleh kawan yang lain. Jadi ada satu tema penelitian lagi yang khusus membaca dan kemudian menyatat histori atau apa istilah histori itu ya kalau di ini kan. Keadaan misalkan per menit dia atau per 5 menit gitu kan menyatat keadaannya kemudian menyimpannya datanya dan dicetak di website gitu ya. Jadi setiap kali dia membaca sensor 5 menit ketinggiannya sekian di posisi Martapura Tanggul Irang misalkan. Kemudian di posisi Martapura Pasar itu sekian ketinggian airnya. Tapi saya begini, kalau saya sih menyarankannya fokus kepada pemosisian sensornya aja. Jadi misalkan Jaini meletakkan sensornya itu di dalam tabung atau bejana berhubungan ya. Tahu bejana berhubungan lah Jaini. Ada 2 tabung, kemudian berhubung kayak pipa paralon, kemudian disambungkan 2 gitu. Kemudian satu diisi air, satu yang dipasangnya sensor ultrasonik tadi itu. Jadi setiap kali ada air di tabung yang satunya itu kan tabung yang lainnya kan juga dapat air kan. Tahu lah Anu Jaini. Ini. Nah, jadi fokusnya kepada membuat tadi sensor yang bisa dipasang. Jadi misalkan sensor itu berupa tiang gitu kan. Nah, kalau kita sebut tadi kan bejana berhubungan itu ada tiang 2, kemudian itu dipasang oleh Jaini di Tunggul Irang sana misalkan di semen gitu kan bagian bawahnya biar kokoh ininya. Jadi satu itu misalkan satunya di mana lagi atau satu dulu dicoba di tes gitu. Nah, bagaimana kondisinya misalkan dia mengcapture datanya setiap sekian menit gitu ya. Nah, kalau tadi peringatan dini itu kan biasanya kalau peringatan kalau orang harus melihat ke web dulu itu bisa jadi kan akan memerlukan waktu. Nah, kalau kaitannya dengan tadi Pak Yadi itu kan kaitannya dengan kebijakan. Jadi air itu selalu dipantau seperti halnya misalkan orang memantau Gunung Merapi atau bendungan Katulampa, pintu air Katulampa misalkan di Jakarta di Bogor sana. Nah, itu kan kaitannya dengan kebijakan. Ini sekarang kondisinya trennya naik misalkan airnya itu kemudian keputusannya apa oleh pimpinan. Nah kalau ini kan misalkan dari judulnya kedeteksi dini itu harus memberi peringatan yang real time gitu. Pada saat ini kondisinya airnya apa? Misalkan kondisinya apa nanti memberikan indikator lampu nyala merah atau misalkan nyala kuning, nyala hijau gitu ya.
Saya kira itu dulu misalkan fokus. Tapi kalau misalkan tadi bisa diminta karena ini kan yang meminta pembimbing bukan penguji kan, itu bisa jadi akan lebih baik kalau misalkan bisa di apa namanya dipenuhi. Tapi tadi ekspektasi atau harapan saya hanya sensornya itu bisa diuji secara real time di lapangan gitu, karena apalagi kondisinya sekarang kan airnya masih pasang gitu. Entah misalkan nanti pengujiannya karena yang air selalu ada itu kan di sungai. Nah, kalau sekarang ini kan mungkin di beberapa tempat sudah mulai agak kering. Tapi kondisinya kalau di Tunggul Irang saya kira masih hampir selutut itu airnya. Jadi masih memungkinkan kalau misalkan ini masih dibuat dan uji coba di lokasi banjirnya gitu. Saya kira itu Pak Yadi. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari Pak Budi malah tidak sampai yang seperti yang saya pengen ya. Cuman tadi apa yang saya sarankan itu sebuah tantangan jika mampu gitu loh. Jadi minimalnya seperti apa yang diminta penguji. Nah, nanti coba kamu buat dulu konsep dari proposalnya seperti apa. Gitu loh. Nah, sambil kamu cari-cari gitu loh. Cari-cari masukan apa gimana, yang mana yang mau. Tapi yang minimalnya apa yang diminta Pak Budi tadi itu alat dipasang. Nanti kalau sudah memenuhi batas yang ditentukan, dia akan keluar sebuah informasi. Lampu misalkan nyala gitu loh. Ini kalau merah tanda berarti bahaya. Nanti kalau hijau turunnya airnya apa gitu loh. Jadi outputnya minimal sampai seperti itu. Tapi kalau bisa yang dibaca langsung lagi tadi ya itu akan lebih baik lagi. Jadi silakan dikonsep dulu seperti apa yang kita sarankan, kamu mampunya seperti apa gitu. Karena kalau kita belum lihat proposal detailnya juga agak susah juga nanti kan, karena kamu yang merencanakan gitu. Nanti saya minta tolong juga kepada penguji, karena ini proposalnya nanti, tolong dibantu gitu loh, dikoreksi kalau nanti banyak kekurangan, kasih masukan saja. Jadi perlu support dari penguji, gitu loh. Karena pembimbing saja menurut saya belum tentu menguasai semua. Terkadang ada juga yang terlupakan. Sehingga dengan bantuan penguji tadi di proposal mahasiswa lebih nyaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya Diti coba dibuat ulang proposalnya. Pahami masukan tadi dulu, dipertimbangkan seperti apa konsep kemampuannya. Karena apa yang sudah ditulis nanti di proposal itulah yang harus diimplementasikan di persidangannya ya, di saat sidang tugas akhir ya. Cukup Pak Budi? Cukup Pak. Ya silakan Diti. Gitu tuh. Silakan Bu. Iya Pak. Sebelumnya Pak terima kasih untuk kehadiran Bapak sebagai penguji Pak Fitriyadi dan sebagai pengujinya Pak Budi sama Pak Ruslan. Baik. Saya akhiri Pak seminar proposal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh live dari Zoom meetingnya. Boleh keluar dari Zoom meeting. Ini Pak. Masih Zoom meeting stop share screen. Pak Yadi, Julaiha-nya sudah ada tuh Pak Yadi kalau mau dimasukkan. Mudah-mudahan ini sudah siap anaknya. Ya, kalau sudah ada bisa langsung aja masuk. Ini host nih harus masukkan. Bisa kan? Pengujinya beda satu Pak. Bahar. Bahar kah? Ganti Pak Ruslan. Oh ini. Berarti kita nunggu Pak Bahar dulu. Mungkin Pak Bahar masih di room yang lain lah. Belum coba masukkan dulu pilihannya lah. Admin Akbar cek. Yang anunya masuk aja dulu ini. Mahasiswanya bisa Pak.
Ini Julehanya sudah masuk. Juleha. Nggih, Pak. Mau nyoba anu kah? Share screen dulu kah, Juleha? Kabar dulu nih, Pak Ruslan. Gimana Pak, suara saya terdengar jelas Pak? Alhamdulillah. Bisa dicoba share screen dulu Juleha sambil nunggu Pak Bahar. Oke.